udah hidup semua. Sekarang kita bahas pertanyaan yang selanjutnya. Mana tadi? Karena saya screen. Mana tadi? Oh ini, ada gak ramuan dari masa lampau yang akhirnya jadi bahan pengobatan? Sebetulnya ada banyak. Tapi akan kita, sebentar saya ingat-ingat. Nah, ada satu catatan di museum menyebutkan sekitar tahun 811 ya, ditulis tahun 811 Masehi. Itu namanya saya ingat, lontarnya itu namanya Tetambuan, lontar Tetambuan. Akhirnya bahasa Tetambuan ini diperbaiki menjadi berevolusi, tepatnya berevolusi ke bahasa Jawa kuno, bahasa Jawa itu Tetamban, ya, Tetamban. Kemudian bisa diartikan juga Tetamban itu kan obat-obatan, ramuan, ya. Tetambuan itu artinya lontar pengobatan. Kita ambil dari tahun 811 Masehi. Karena sebelumnya yang baru itu ada tahun-tahun 1400, 1300 itu ada. Tapi yang kita ambil yang paling tua, Tetambuan, lontar Tetambuan, lontar pengobatan dari tahun 811. Bentar, saya ingat-ingat supaya nggak salah. Di apa itu namanya? Di apa namanya? Pengobatan yang tahun-tahun selanjutnya itu kan disebut jampi, jamu, pusodo dan lain-lain itu. Ini yang baru, tapi yang lama ya itu tadi, Tetambuan. Paling lama, karena nggak ada lagi yang lama lagi, Tetambuan. Itu yang tahun 811, itu yang paling lama di lontar-lontar catatan itu. Itu mengandalkan banyak dari rempah-rempah, sama ya, rempah-rempah itu yang bahan-bahan dasarnya memang itu kayak kunyit asem, beras kencur, kunci suruh, laos, uyup-uyup, sinom, macam-macam itu, kunyit putih. Nah itu kasarannya kan kita bisa melihat di banyak kan, masih banyak itu. Mungkin karena zaman sudah maju juga bisa kita kan bisa balik lagi ke pengobatan masa lampau itu. Kan sekarang sudah balik lagi ke jamu itu, tapi dengan proses dengan modern. Sebetulnya bahannya sama kan. Tetapi ada tapinya. Di lontar itu disebutkan bahwa obat-obatan itu, yaitu ramuan-ramuan tadi itu yang sudah dikombinasikan dengan ini untuk sakit itu, kemudian ada lagi ramuan ini, kombinasi ini untuk sakit ini, kan gitu. Tapi dikombinasikan dengan cara meminumnya, kayak yang kamu harus meminum yang jenis manis dulu. Sebentar, mana sih? Yang manis dulu, kemudian dilanjutkan dengan asam, rasa-rasa asam itu kemudian dilanjutkan dengan rasa yang pahit, kemudian lanjutnya tawar. Itu kan udah umum, itu banyak yang tahu sekarang ya, dicari di Google aja ada kayaknya ya. Jadi prinsipnya, cara meminumnya adalah ada urutannya. Kemudian
waktu, karena setiap obat itu disebutkan, itu bukan saya yang menyebutkannya, dari catatan itu harus dikombinasikan dengan waktu. Jadi kita tidak boleh meminum pada waktu panas-panas, waktu kita siang hari, waktu suhu tubuh sangat panas, dilarang untuk meminum minuman tertentu itu tadi. Tetapi meminum di ramuan tertentu juga gitu. Jadi contoh aja, kita saat panas kita tidak boleh meminum si jahe karena panas. Minumlah yang dingin. Mungkin kita bisa meminum yang dari apa namanya? Itu aloe vera itu kan dingin itu. Nah, itu. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang tidak boleh meminum ramuan-ramuan tersebut. Karena itu juga akan berefek ke kondisi tubuh juga. Bukannya sembuh, malah jadi mengakibatkan penyakit lagi yang tertentu gitu. Kemudian dikombinasikan dengan mantra. Mantranya ini yang saya agak lupa ingat, tapi agak ingat ya. Mantranya itu intinya menyebutkan bahwa dia minta izin ke yang punya tanaman, ke ibu bumi. Saya minta izin untuk mengambil tanaman ini, semoga berkah, semoga berguna bagi tubuh saya, dan derita saya akan berakhir, gitu intinya. Bahasa kawinnya kayaknya kayak gini ya. Nanti saya sebentar ya, saya minta waktu dikit untuk mengingat-ingat. Oh ya, ingatlah. Mantranya itu kalau nggak salah gini, danyang aki-aki ni panjari, aki hartati, dan yang telalono, dan yang roro subaningse, aki tarantulo, aki manguntoro, aki rekso jiwo, aki balesupi, mbok danyang nirboyo, nini anggoro kasih, awaya tumeking atuwo. Nah, itu kan yang menjaga tanaman itu tadi ceritanya. Jadi danyangnya, si tanaman ini punya danyang, punya yang penunggunya, si ibu bumi itu tadi, tetapi dengan nama-nama tertentu. Kayak danyang aki-aki, itu yang menjaga jahe, menjaga lainnya gitu. Danyang telalono, ini yang menjaga kunyit gitu. Jadi dimintain izin dulu. Kisahnya begitu di lontar itu. Tadi di mana tadi? Tata. Kok saya lupa jadinya. Saya yang sebenarnya isi akitaran. Bentar, saya ingin ya teman-temannya. Bentar. Aki mangutara, aki reksa jiwa, aki bale subi, bok danyang nirboyo, nini anggoro kasih, awaya tumeking atuwa kang aloro sapundi-pundi amonco warno. Nah, saya ingat. Kemudian lanjutannya, anggi-anggi niki agodo, sebentar. Anggi-anggi niki adoko mulyono imut ibuni ni panjari alungo angetan, aki hartati anggiring ring marapi anulyo ring sundoro. Begitu aja mantranya. Saya sebut dari awal lagi ya. Danyang aki-aki ni panjari aki hartati dan yang telalono nyidah nyang loro subaningsi aki tarantulo aki mangutoro aki rekso jiwa aki balusupi mbok danyang nirboyo nini anggoro kasih awaya tumeking atuwo kang aloro sapundi-pundi amonco warno anggi-anggi niki adoko mulyono imut ibuni ni panjari alungo angetan aki atati anggiring ring marapi anulyo mring sundoro. Intinya gitu. Jadi akhirnya dia minta izin, kita minta izin ke yang tadi itu yang saya sebutkan, supaya diizinkan supaya mendapat kesembuhan. Kemudian si penyakit akan digiring sama mereka, ceritanya gitu. Untuk ke tempatnya semula, di tempat-tempat tertentu yang disebutkan itu tadi. Begitu aja. Ini catatan ya, kita membahas di catatan. Karena
Mungkin nanti suatu saat kita akan mempraktekkannya. Tapi catatannya memang begitu. Jadi tidak ada dikurangi atau tidak dilebihin, catatannya ya gitu tadi. Ada, ya catatannya ya gitu. Kita kombinasikan mantra itu dengan ramuan-ramuan tadi itu supaya berfungsi. Mungkin maksudnya begitu ya. Mungkin begitu aja sahabat. Karena ini lama-lama semakin panas. Akhirnya cukup sekian. Semoga kita berjumpa di pembahasan lain. Salam.